saya Sugiarti, SSMA 2008 Jakarta. Setiap siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang 1945 khususnya pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pelajaran. Keragaman kebutuhan murid pasti berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus mempertimbangkan bagaimana proses pembelajaran harus secara hati-hati didesain agar dapat berhasil untuk semua murid. Pelaksanaan pembelajaran seperti apa yang harus dipertimbangkan oleh guru dan sekolah dalam memenuhi ragam kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dijadikan solusi dan akan memungkinkan guru menerapkan praktik baik dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugasnya diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugasnya diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Sebagai seorang guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Jerman di SMA, saya menyadari pentingnya penguasaan kosakata bagi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang semakin dinamis, saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Oleh karena itu, saya merencanakan inovasi pembelajaran dengan menggunakan game board berupa Scrabble untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar kosakata. Sebelum memulai, saya menjelaskan aturan permainan dan bagaimana kita akan menghubungkannya dengan pembelajaran kosakata. Siswa tampak penasaran dan antusias saat melihat papan permainan dan huruf-huruf yang sudah saya siapkan. Setelah membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, saya memberikan beberapa kata dasar dalam bahasa Jerman yang harus mereka gunakan dalam permainan. Mereka harus menciptakan kata baru dari huruf-huruf yang tersedia, sambil berusaha mendapatkan poin sebanyak mungkin. Dari awal permainan, suasana kelas menjadi hidup dengan tawaan dan semangat siswa yang saling mendukung satu sama lain. Melalui permainan ini, siswa tidak hanya belajar kosakata baru, tetapi juga berlatih cara mengeja dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Mereka begitu terlibat, bahkan beberapa dari mereka mulai mencari kata-kata yang lebih kompleks untuk mendapatkan poin tambahan. Terlihat oleh saya bahwa mereka sangat senang dan bangga setiap kali berhasil menciptakan kata baru. Di tengah permainan, saya berkeliling untuk memberikan bimbingan dan menjawab pertanyaan yang muncul. Siswa-siswa yang biasanya lebih pendiam di kelas menjadi berani berbicara dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Mereka berbagi pengetahuan, mendiskusikan arti kata, dan saling menantang untuk menciptakan kata-kata yang lebih baik. Ketika permainan berakhir, saya meminta setiap kelompok untuk membagikan beberapa kata yang mereka buat dan menjelaskan artinya. Mereka berbagi pengetahuan, mendiskusikan arti kata, dan saling menantang. Adele juga menjelaskan bagaimana ia merasa lebih percaya diri ketika bisa mengeja dan mengucapkan kata tersebut dengan benar. Teman-temannya pun memberikan tepuk tangan dan sorakan, menciptakan suasana saling mendukung. Kemudian siswa saya yang lain yang bernama Nanda, siswa ini biasanya lebih pendiam. Dia merasa sudah lebih termotivasi untuk belajar kosakata baru setelah melihat betapa menyenangkannya permainan ini. Ia mengatakan, saya tidak menyangka belajar bahasa Jerman bisa jadi seenak ini. Kata-kata tersebut menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dari siswa yang sebelumnya kurang bersemangat. Saya juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kosakata baru yang mereka pelajari. Banyak dari mereka mulai menyebutkan kata-kata yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seperti
Saya merasa bangga mendengar mereka berbicara tentang arti dan penggunaan kata-kata tersebut dalam kalimat sehari-hari. Dengan menggunakan Scrabble, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan yang dapat menarik perhatian siswa yang terbiasa dengan teknologi. Dengan demikian, Scrabble bukan hanya sekedar permainan, tetapi merupakan alat yang efektif dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna di tengah tantangan dunia digital saat ini. Dengan menggunakan Scrabble, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Demikianlah praktik baik yang bisa saya